Halo semuanya, hari ini kita akan membuat multi-view seperti ini. Ini saya jalankan di emulator Nox ya. Kalian bisa download emulator Nox di internet atau saya sudah siapkan link di bagian deskripsi video ya. Nah, ini kita buat 3 tab view ya, seperti ini. Nah, tampilannya kita sudah sesuaikan seperti ini. Dan kita juga bisa melihat data-data kita yang ada di emulator sini ya. Nah, tinggal kita klik. Nah, ini data kita ya. Nah, kita bisa ubah data kita di sini atau melakukan presentasi kita ya, menyebarkan aplikasi kita untuk diuji coba oleh orang lain. Nah, seperti ini. Mahasiswa, dosen, nah seperti ini. Kita klik ini ya. Nah, dan juga kita bisa download ke file PDF. Kita klik sini, nanti akan terdownload ya. Nah, ini bagian webnya seperti ini ya. Nah, bagaimana cara buatnya? Nanti pokoknya kita lanjut ke tutorial OpenSF. Halo semuanya, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di tutorial OpenSF. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa membuat multi menu ataupun multi view di dalam aplikasi OpenSF kita. Tentunya kita harus menyediakan data-data kita terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan menyiapkan sebuah data masih dengan file Excel ya, seperti ini. Nah, jadi ini file Excel saya buat tabel seperti ini ya. Jadi saya mau mempresentasikan laporan saya ini dalam bentuk aplikasi mobile ya. Jadi tidak bentuk Excel yang offline seperti ini. Jadi dalam bentuk mobile. Nah, nanti datanya sudah. Jadi tab pertama, ini tab kedua mahasiswa ya. Saya akan mempresentasikan misalnya ke pimpinan saya ataupun ke dosen dan siapa saja ya. Nah, seperti ini ya datanya. Dan setelah itu nanti kita bisa buat menunya lebih banyak. Nah, tentunya untuk membuat multi view kita harus menyediakan data-data ini dulu ya. Tentunya kita harus membuat tab view yang lebih dari satu. Ini kan ada 3 nih ya. Kalau file Excel kita tinggal tambahkan new sheet saja di sini. Nah, tinggal kita ubah namanya, kita tulis namanya di sini ataupun kita tulis data-data kita sini ya. Nah, kemudian saya coba 3 saja ya. Nah, dan juga kita bisa menyiapkan data kita yang ada di spreadsheet seperti ini. Ya, kalau kalian sudah menggunakan spreadsheet dari Google Drive, klik kanan, klik di sini, ya buat baru, klik spreadsheet kosong, nanti muncul seperti ini, tinggal kalian isi datanya. Nah, ini dosen ataupun kalian bisa tambahkan sheet berikutnya, ya, seperti itu. Oke, kemudian MySQL juga kalian bisa tapi ini harus di-upload dulu ya, atau upload di salah satu situs hosting ya, database kita dulu ya, agar mudah diambil oleh OpenSF ya, ataupun layanan REST API lainnya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya, data-data berita ya seperti ini. Nah, ini ya. Nanti kita masukkan key kita di sini. Nah, ini ada di situs newsapi.org ya. Nah, atau di sini. Nah, nanti kalian login untuk jika kalian ingin membuat sebuah web tapi konten beritanya itu dari sebuah situs yang menyediakan REST API ataupun file API-nya ya. Nah, itu kalian bisa ambil dari sini ya, berita-berita semua. Jadi di sini ter-up to date secara otomatis. Jadi kita tidak perlu tambah-tambah data lagi untuk berita. Jadi di sini sudah sediakan semuanya. Jadi kita tinggal ambil seperti ini. Ini berita-beritanya di sini. Ya, ini. Nah, ini tampilannya kalau kita gunakan di sini ini.
Nah, jadi linknya itu yang digunakan di sini. Jadi kita ubah API key-nya, nanti kita login, dia langsung kasih API key ke kita. Kita salin, tinggal paste di sini. Ya. Nah, kalau sudah paste, copy lagi linknya atau copy saja link ini ke sini. Nah, ini saya sudah gunakan API-nya di sini. Ya. Contohnya ya. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya kayak gini. Nanti ini masih berupa teks seperti ini. Kalau yang sudah paham tentang API, nanti tampilannya seperti konten-konten berita yang kalian baca di dalam aplikasi berita ya, seperti itu. Ada muncul gambarnya, detailnya, isinya ya secara rapi seperti itu. Nah, jadi OpenACP itu bisa mengcover beberapa hal tadi ya, dari database yang ada atau file-file yang ada. Nah, oke, kita langsung saja create for free. Kita langsung mulai untuk membuat datanya. Jadi ini saya gunakan Excel dulu ya, tadi itu hanya pengenalan saja. Nah, sync up with Google, kita gunakan akun yang sama ya. Oke. Nah, kita tunggu sampai masuk. Nah, di sini. Jadi di sini ada Dropbox ya, OneDrive, SharePoint, ada Google Sheet juga. Kita klik di sini, verify share link ya. Kita login menggunakan email yang sama. Kita cari filenya, tinggal kita buka lagi tadi. Ya, ini. Yang ini nih, ya. Ini virtual column DB. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita select saja. Sama waktu kita membuat dari mengambil impor dari Glide ataupun AppSheet ya, yang pernah saya buatkan tutorial sebelumnya ya. Tapi ini dengan OpenACP ya, jadi tinggal select saja nanti ya. Saya cancel, nanti muncul di emulatornya ataupun dari MySQL sini ya. Nah, ini bayangin MySQL server, MySQL, kita klik di sini, connect dulu ya. Masukkan server name servernya di sini, link server kayak gini. Contohnya seperti ini ya. Sesuaikan dengan server MySQL yang ada di file hosting Anda ya. Portnya berapa disesuaikan, database-nya berapa, nama database-nya ya. Nama username dan password dari MySQL tersebut juga. Kan biasanya ada tuh. Tinggal kalian login. Nah, semua data yang masuk dari MySQL ataupun REST API tidak langsung berubah di database-nya langsung ya. Itu semua akan terload di dalam ditampung di dalam OpenACP. Jadi kalau kita sudah mengedit nilai ya, misalnya dari file Excel ini ya, kita ubah namanya, nanti di lokal ini tidak akan berubah. Yang berubah itu hanya di dalam OpenACP saja. Jadi aman file kita ya. Seperti itu. Jadi ini lebih bagusnya waktu kita melakukan presentasi ya, presentasi ya, ataupun kalkulasi secara manual ya, seperti itu. Jadi tidak akan berpengaruh di dalam file asli kita, entah itu di Excel, ataupun di spreadsheet, ataupun di database di sini, ataupun di REST API-nya secara langsung, itu tidak akan berpengaruh. Nanti semuanya akan berubah di sini ya, seperti itu. Nah, ini, jadi kita close saja. Nah, ini masih karena ini REST API nih, connect ya. Nah, URL nih, nah URL kita pasang yang ini ya, kayak tadi nih, kita copy. Nah, ini contoh ya, connect. Ini sudah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini custom header nih, nah endpoint dan sebagainya ya. Nah, ini kalau yang paham tentang REST API pasti paham di sini ya. Tinggal login saja, nanti semuanya akan terload sama waktu kita load nih ya, file Excel nanti. Nah, kita kembali saja sini, back, kita kembali ke dashboard, back lagi. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita bisa klik sini atau bisa kita drag and drop. Kita klik di sini, drag and drop. Nah, di sini kita akan membuat multi view ya. Nah, langsung dia terload bagian profile. Nah, seperti ini. Ya, nih. Nah, kita fokus di sini dulu ya. Nah, di sini, kemudian kita ke tab design, kita pilih tema, kita ubah temanya.
Oke, tinggal disesuaikan mana yang bagus nih. Oke, yang ini ya, ataupun yang ini, yang ini saja yang terang ya. Nah, kemudian jadi ada select detail image di sini nanti ya. Untuk di bagian atas di sini. Nah, tapi tidak kalau list biasanya tidak tampil sih. Nah, kemudian kita lihat data kita nih, manage data. Kita klik kanan di sini, update data ya, ini tidak bisa. Nah, di sini yang belum adalah ini listnya. Nah, ini yang belum SPP ini ya, nilainya ini. Jadi ini sudah preview lagi. Jadi di menu sini kalian bisa gunakan ya, ada 5 saja di sini. Nah, di sini. Nah, kemudian ini grafiknya sudah ada 2 yang muncul otomatis ya. Nah, ada 2 tab lagi yang tidak muncul ya, tab mahasiswa dan tab dosen. Nah, nanti kita buat. Nah, kemudian kita app setting dulu sini nih. Kita ke sini. Profile kampus. Data kampus ya. Ini data kampus saja. Keyword informasi data kampus. Data kampus, informasi kampus ya, dan lain-lain deskripsi. Informasi data kampus apa ya, nama kampus misalnya X, Y, Z, seperti itu ya contohnya. Kemudian kita add sini. Nah, ini karena di sini sudah grafik, kita bisa tambahkan di sini, sabar ya, kita ke tablet saja sini supaya lebih luas. Nah, kita add elemen nih. Elemen ini adanya beberapa saja di sini, header, di sini header, add element header. Nah, ini header, kita klik anak panah atas supaya naik ke atas, naik ke atas lagi. Nah, ini kita klik gear supaya masuk ke sini. Ya, klik ini saja, ini hapus ya. Kalau anak panah bawah dia akan turun ke bawah nanti. Nah, di sini, Nah, di sini header. Nah, kita tulis statistik mahasiswa. Nah, seperti ini. Style ya, height-nya, background cell dan lain-lain, left, center. Nah, seperti ini. Nanti kalian kesini saja lah. Kalian klik sini, nanti fokusnya ke ini saja. Kemudian grafik, kita klik grafiknya. Nah, ini grafiknya, main. Nah, ini kita bisa ubah bentuk-bentuk grafik nih ya. Ada bentuk begini, ada kayak gini ya, tergantung kalian lah. Nah, seperti ini ya, tergantung pemahaman kalian tentang grafik. Nah, ini atau ini seperti ini. Saya gunakan ini saja. Nah, ini setiap warna ini punya simbol-simbolnya ini juga ya. Jadi kita klik gear sini supaya fokusnya di grafik ini dulu. Nah, ini style. Nah, ini kita tinggal ubah backgroundnya seperti apa, marginnya kita ubah, nilai-nilainya, shadownya. Nah, itu ya, kita ubah semuanya. Ini warna-warnanya semuanya. Advance. Ya, nanti kalian ubahlah properti sini ya. Nah, ini tutorialnya hanya untuk apa ya, membuat multi menu saja. Nah, ini kita add sini lagi, kita klik di sini dan kita pilih main. Nah, di sini ada grafik-grafiknya juga ya. Nah, nanti kita ubah grafiknya nih ya, tinggal di tab-tab katanya. Nah, setelah itu kita ada input output nih ya, input output dari data yang tadi saya jelaskan ya, di manage update data source. Kita bisa lihat informasinya di sini ya. Nah, ini kita close dulu. Nah, ini. Nah, di sini statistik ada di sini nih, SPP, SKS, biaya baju ini.
totalnya berapa. Nah, ini kita ambil bagian bawah karena di sini saya tampilkan grafik ya, dari tabel ini ada tampilan grafiknya, ditampilkan dalam bentuk grafik ya. Nah, makanya di sini ini bebas ya, kita gunakan ini grafiknya nih. Jadi kalau mau buat grafik di Excel gampang sekali, kita tinggal gini, insert, udah kita tinggal pilih recommended chartnya, lalu oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tampilkan seperti ini. Waktu kita load di OpenSF itu dia langsung menyesuaikan, dia hanya mengambil ini saja grafiknya ya, seperti itu. Nah, nanti ada data-data di bawah yang tidak dimasukkan, kita masukkan secara manual. Nah, seperti ini nih ya, jadi kita harus masukkan secara manual. Nah, kita kembali ke preview. Nah, di sini kita masukkan caranya, add input output di sini. Nah, sini input output, kita ke tab statistik. Nah, geser ke bawah, ini kita klik yang nominal nih, jangan labelnya. Labelnya nanti mengikuti, jadi kita klik yang nominal saja. Karena di sini hanya satu kolom, kita klik nominal yang ini, klik. Nah, ini SPP. Nah, seperti itu ya. Jangan klik labelnya. Kita klik lagi di sini, input output, statistik. Nah, input, klik yang 15 juta ini, klik. Nah, seperti ini dia akan muncul terus menerus ya. Klik di sini lagi, input output. Ya, kita tidak bisa blok ya. Ini 2 juta. Nah, add lagi input output sampai selesai 100.000. Add lagi input output ya. Input output statistik 8 juta. Nah, klik lagi yang terakhir, input output, add yang statistik nominalnya total. Nah, totalnya ini berubah ya, karena di setiap Excel ini ada rumus-rumusnya nih ya, lihat ini ada rumus nih ya, sorry. Nah, ini juga ada rumus nih ya, ini. Jadi setiap rumus itu otomatis nanti akan masuk juga di AppSheet dan dikenali otomatis ya, akan dikenali secara otomatis. Jadi OpenSF itu sudah sangat bagus ya, tapi ada beberapa fitur nanti yang kurang ya. Nah, di sini ini sudah otomatis. Jadi kalau kita preview ataupun save, kita save dulu. Nah, kita save. Kemudian kita preview. Nah, kita preview dulu nih. Nah, ini tadi coba pendaftar setiap tahun. Nah, ini kita belum buat label ya. Nah, ini. Nah, jadi ini kita misalnya klik di sini, kita tambahkan 9 juta. Nah, ini sudah berubah 28 juta. Kalau kita taruh 12 juta ya, sudah 31. Jadi otomatis semuanya ya, seperti itu. Lalu ini ada kurang. Nah, seperti itu. Ini juga bisa ditambahkan. Nah, itu ya, atau secara manual juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah 32 ya, seperti itu. Atau kalian bisa buat tab sendiri ya, tidak gabung dengan ini. Jadi di sini kita bisa buat beberapa menu, bisa gabung di sini ataupun list lainnya. Nah, ini kita ke sini dulu, arrange style, kita klik di sini. Nah, di sini kita grup-grupkan nih. Ya, ini kan terlalu panjang nih ya. Nah, ini SPP dan SKS misalnya kayak gini ya. Ini SPP SKS yang muncul-muncul ya. Ini jumlah, ini no caption. Captionnya apa ya? Isinya ini yang ini ya. Atau kita klik saja di sini, kita klik captionnya statistik mahasiswa per prodi. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita kembali, kita close dulu. Nah, kita kembali ke sini dulu ya, ini ya.
kita klik. Nah ini SPP SKS, kita drag and drop. Ini kan bisa drag nih, lihat ada ikonnya move. Nah ini kita bisa pindahkan, kita arahkan ke SPP seperti ini ya. Nah langsung dia buat grup secara otomatis, jadi ini langsung seperti ini. Ini juga ya, mau 3 di sini, oke silahkan. Nah seperti itu ya. Nah ini juga biaya buku. Nah ini ordik dan biaya buku kita kasih grup kedua. Nah seperti ini ya. Iya, nah nanti totalnya di sini. Jadi kalau kita preview nanti ya tampilannya, atau kita save dulu ya. Jadi setiap perubahan tuh di save dulu. Kita preview. Nah seperti ini. Nah ya seperti ini. Nah ini nominalnya kembali, karena memang ini hanya untuk presentasi saja di sini. Ya, oh bagaimana nanti kalau harganya sekian. Nah seperti itu ya. Nah ya tampilannya ya, kita bisa misalnya 4. Nah ini sudah berubah ya, seperti itu. Nah jadi ini sudah tampilan pertama. Nah bagaimana kita buat menu kedua? Menu kedua tinggal kita klik di sini. Nah ini main ya namanya. Nah di sini char dan biaya. Nah seperti itu. Nah ini char dan biaya. Kemudian kita tambahkan menu kedua. Kita klik ini ya. Jadi klik ini. Nah kita klik di sini. Nah ini adalah mahasiswa. Nah sudah. Ini sudah tab. Kemudian tab ini kita ke menu add di sini, tombol plus. Kita pakai menulis. Klik menulis tadi. Icon. Nah kemudian kita blok dari sini sampai sini semuanya, kita masukkan semuanya, katakan add list, klik tombol add list. Nah kalau sudah otomatis akan muncul di sini tab mahasiswa seperti ini ya. Nah nanti kita grupkan kolomnya berdasarkan angkatan lah, seperti itu ya, agar tidak semua berjejer seperti ini. Nah, angkatan. Nah kayak gini ya. Kalau tidak berubah kalian save dulu, save ya, dan lihat hasil. Jadi sering-sering save lah. Nah ini sort by column. Nah ini tidak perlu ya. Nah, ini mahasiswa, kita ke tab dulu. Nah kita klik icon gear di sini, nanti masuk ke pengaturannya. Nah ini angkatan, detail. Jadi waktu kita klik ini detail dialog nih. Nah ini sudah semua. Jadi kalau mata yang masih aktif di sini berarti dia tampil semua. Kalau kita kasih hidden, nah nanti hilang tuh, nomor kontak hilang, seperti itu ya. Nah kita juga bisa ubah tipe-tipenya nih ya, angkatan, nama dan lain-lain. Ini number, kita bisa klik di sini. Kalau linknya berupa gambar ya gambar, kalau number ya number, kalau tanggal ya tanggal, time, date. Kalau nomor handphone ya ini kayak ini nomor kontak nih, teks. Nah ini klik sini, telepon. Nah seperti ini. Kita klik, nah ini aktif nih. Kalau kita running di HP langsung ditelepon tuh ya. Nah kita klik icon gear lagi kembali, kita masuk ke pengaturannya ya. Nah ini detailnya. Jadi ini tampilan previewnya seperti itu, prodi, teks dan lain-lain. Nah ini kalau prodi, nah ini kalau ada maps, latitude longitude kita ubah ke maps seperti ini juga bisa. Nah jadi itu ya tampilan view-nya. Jadi kalau kita save, nah seperti itu. Nah kita save dulu. Nah itu view kedua ya. Nah nanti kita akan belajar bagaimana bisa kita tambah simpan ubah hapus data ya. Nah setelah tutorial ini nanti kita lanjutkan dari tutorial ini. Nah kemudian ini angkatan, kita preview. Nah ini sudah muncul. Nah mahasiswa. Nah ini angkatan. Nah ini masih banyak juga ya. Nanti kita hilangkan juga di sini. Kita klik di sini. Nah seperti ini. Nah nama Markus dan lain-lain ya. Kita juga bisa cari sini Markus. Nah seperti itu ya.
kita juga bisa sortir di sini, filter, klik di sini. Nah, nanti di sini ya. Nah, angkatan 2018 misalnya. Nah, ini berdasarkan prodi SI ada 2, TI ada 1. Ini kita lihat sini tulisannya. Ya, kembali ke dashboard. Nah, ini dashboard. Nah, ini prodinya ada 2, dia tahu ya, kalau karena prodi TI SI. Walaupun kita ambil dalam daftar list yang banyak dan ada terjadi pendobelan, di sini dia langsung sortir ya. Sama juga tahun, dia langsung kenali ada 3 tahun situ, karena yang double dia hilangin, kasih hilang semuanya. Nah, kita kembali ke menulis. Nah, seperti ini ya, all. Nah, seperti itu. Oke, kita close di sini atau kembali ke customize ini, kita klik di sini. Nah, di sini kita klik icon setting, kemudian kita hilangkan beberapa di sini yang tidak penting ya. Nah, list column. Nah, sini kita geser ke bawah di main ya, ini ya, list column di sini. Nah, yang muncul itu hanya angkatan, nama dan NIM saja ya. Kita hilangkan prodi. Nah, seperti ini kita save. Jadi nama dan NIM itu. Nah, ini nama dan NIM ya. Kalau kita preview, nah, mahasiswa, jadi cuma nama dan NIM. Kalau kita buka, nah seperti ini. Kita close di sini juga bisa, atau di sini juga bisa, di sini untuk kembali edit. Nah, setelah itu kita klik juga icon gear sini, kita juga bisa ubah stylenya ya. Nah, ini style create cut with thumbnail seperti ini. Nah, ini sudah tidak bergrup lagi nih. Main sort by column, kategori angkatan. Nah, ini angkatan, dia kasih warna saja nih, save. Jadi kalau style ini akan berubah-ubah tampilannya dan pengaturannya ya. Nah, ini preview, kita lihat dulu nih, mahasiswa. Nah, kita lihat sini ya. Nah, ini dia kasih tanda angkatan 2020 warna kuning, 2019 sepertinya. Jadi terserah kalian mau yang mana nih yang lebih bagus ya. Kita kembali edit sini. Nah, mahasiswa. Nah, kalau saya pakai yang edit sini, yang kembali ke awal tadi ya. Jadi kalian bisa pilih stylenya tuh. Nah, saya pakai grid, name, angkatan, save. Nah, ini kita sudah save, nah ini sudah berubah. Jadi harus save ya, agar pengaturan yang kita sudah ubah akan berubah juga sih. Jadi harus rajin save. Nah, jadi ini angkatannya. Kita juga bisa membuat multi list di sini, tapi lebih bagusnya kita buat satu list ya. Kalau untuk add komponen dan listnya lagi ataupun chartnya, nah kita bisa buat di sini ya. Jadi di sini bukan cuma list saja, kita bisa membuat multi view ya di sini ya. Nah, seperti halaman dashboard. Nah, seperti chart ini ya. Ya, di sini ada multi view-nya nih ya. Nah, di sini juga bukan cuma list saja. Kita tinggal add saja di sini, tinggal chart ya. Chart atau list atau input output. Nah, ini ya. Export as PDF juga bisa, kita klik di sini. Ya. Nah, ini ekspor PDF. Nah, seperti ini. Nah, kita pengaturan di sini. Nah, prinsip dari mahasiswa nih. Ya. Karena ini kan prinsipnya mahasiswa. Selnya apa saja? Ini semuanya sepertinya. PDF-nya mahasiswa. File name PDF-nya, print cell-nya,
Oke, di sini saja lah, tidak usah ya. Nah, ini kita save dulu, kita coba supaya waktu kita bisa klik PDF-nya dia nih, preview. Nah, kemudian kita ke mahasiswa. Nah, kita klik nih PDF. Nah, ini mahasiswa, mulai buka. Nah, ini sudah terbuka nih. Nah, ini data-data kita dalam bentuk PDF. Kemudian kita juga bisa misalnya 2018. Nah, coba ya, kita 3 row saja di sini 2018. Create PDF. Nah, ini kita coba ya. Atau dia data semua nih, dia muncul semuanya ya. Jadi sama saja. Jadi dia itu create PDF saja nih datanya yang ada di sini. Nah, kita close. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian mau gunakan PDF, tinggal gunakan saja di sini atau tambahkan menu-menu yang lainnya di dalam sini ya. Oke, sekarang kita buat menu ketiga, yaitu menu data dosen. Klik di sini. Kita klik di sini. Nah, di sini kita klik icon first. Nah, dosen. Nah, di sini. Jadi kalau kita buat menunya banyak sih tampilan view, kita harus sesuaikan dengan data yang kita punya ya. Nah, kita bisa buat banyak juga sini, page. Nah, nanti kita kayak gini, ada navigasinya di sini. Jadi kalau semakin banyak ada bantuan navigasinya. Jadi dipermudah ya. Nah, seperti ini. Kita persen dan lain-lainnya nih, seperti ini. Nah, ya. Nah, kemudian kita bisa hapus juga di sini ya. Kalau yang tidak digunakan ya kita hapus saja nih. Post. Nah, di sini data dosen, tinggal kita add di sini, kita gunakan list lagi. Karena data dosen itu dia berupa list. Nah, ini kita ke sini blok semuanya, klik kiri, blok. Seperti ini. Kemudian add list. Nah, nanti di data dosen seperti ini. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian kita pilih style. Nah, nanti kita pilih kayak gini. Card. Nah, ini kita ubah nanti. Nah, style main. Kita geser ke sini, foto itu bukan web ya. Image. Nah, ini. Jadi ada beberapa foto yang tidak tampil karena jika kita lihat di data, nanti kita tinggalkan dulu ini ya. Nanti kita kembali. Kita lihat di sini update data source. Nah, di sini. Di sini yang tidak muncul karena di Google Drive. Ini ada gambar yang di Google Drive ya. Saya sudah upload gambar di Google Drive seperti ini. Nah, tetapi gambar ini tidak muncul ya karena mungkin ada beberapa. Mungkin kalian tahu cara menampilkannya. Nah, nanti di sini saya gunakan yang muncul itu yang dari gambar yang ada di Google ya, yang saya cari di Google. Nah, ini saya ubah nih. Kalian bisa lihat di sini nih. Ya. Nah, ini ya, ada ekstensinya di belakangnya. Seperti ini. Ya. Nah, ini PNG, icon JPG, PNG sementara ini tidak ya. Mungkin kita bisa mengupload dulu gambar kita ke dalam sebuah web ya. Tapi nanti kita belajar tentang tanpa simpan ubah hapus ya. Upload gambar juga bisa, nanti pasti akan muncul gambar kita. Tapi kalau upload di Google Drive ini yang tidak muncul ya. Nah, kita ke preview dulu. Jadi gambar yang muncul ini itu dari Google. Jadi kita biasanya cari di Google ya. Operator. Nah, seperti ini. Nah, kita cari versi gambarnya ya. Kita klik ini dan kita open image meetup seperti ini. Nah, jadi kita ambil linknya yang ini ya, kita copy saja link ini ya. Kalau kita geser ke belakang ini, panjang sekali linknya ya. Nah,
atau kita coba yang lainnya lagi ya, kita cari-cari yang ini. Nah, ini ya, kita copy saja linknya ya, kita paste di file Excel kita nanti ya, nanti jadinya kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi ini tutorial untuk membuat multitab. Nah, ini kalau muncul seperti ini ada masalah dengan PDF-nya ya, mungkin karena versi gratis ya. Nah, kita klik di sini, kita coba lihat apa permasalahannya. Nah, itu cara buat multi view ya, seperti ini. Nah, nanti kita buat tambah, simpan, ubah, hapus data. Nanti video kedua itu lanjutan dari ini, kita akan membuat tambah, simpan, ubah, hapus. Nah, ini karena versi free dia ada muncul kayak gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi kita harus upgrade ke versi premium nih ya, ada 10 publish apps nih, kita bisa 10 nih publish saja di sini, kita bisa publish satu aplikasi. Nah, ini, nah enterprise ini ya, kalian tinggal pakai kartu kredit, kalian tinggal upgrade ya. Nah, ini semuanya ini card number. Nah, ini menggunakan apa ya, kartu kredit nih. Nah, seperti itu. Nah, ini cara membuat multi tab view. Nah, nanti tinggal kalian bereksplorasi bagaimana nanti semua data-data itu bisa kalian inputkan ya. Nah, nanti kita edit sini komponen-komponennya, page element ini juga sama, input output juga sama tadi ya. Ini ya, add chart kalau kita mau tambahkan chart. Nah, add list. Nah, ini list yang kita sudah add ya. Nah, design. Nah, ini sudah tadi. Nah, ini, nah di list view-nya tidak tampil ya, di list view-nya tidak tampil. Nah, kita coba ini. Oke, kita klik ini. Nah, ini. Jadi kalau preview, nah kita save dulu ya, ini save. Nah, ini data dosen. Nah, kalau kita klik, nah ini. Nah, ini fotonya ini masih dalam bentuk link ya. TIE1, lektor, dan lain-lainnya nih. Nah, ini. Kita edit. Nah, kita kembali lagi di dosen. Nah, kita preview dulu ya. Kita ke menu preview supaya muncul. Nah, ini menu preview. Klik di sini. Kita detail ini. Nah, ini linknya kita ubah ke bentuk image karena gambar ya. Nah, ini udah, dan tidak semua juga muncul yang kosong-kosong seperti ini. Nah, jadi kalau kita save dulu. Nah, oke, sudah. Nah, nanti kita bisa cek data sini, update data source ya. Nah, ini statistik dan lain-lainnya. Nah, di sini change protokolnya, kalau kita ada ubah-ubah data nanti tersimpannya di sini. Nanti kita, ini bisa digunakan sewaktu kita ada edit-edit data ya, tambah, simpan, ubah, hapus, nanti munculnya di sini. Nanti di tutorial berikutnya. Oke, untuk membuat multi view-nya sudah selesai ya. Jadi tampilannya seperti ini. Semoga nanti bermanfaat buat kalian. Oke, nanti kita lanjut lagi di tutorial tambah, simpan, ubah, hapus dengan data yang sama. Oke, sekian dan terima kasih.